Gue mau cerita sedikit tentang hari ini gitu kan. Ini berhubungan tentang teman gue yang sudah lama gitu kan nggak pernah ketemu, sekali ketemu tapi di akhir nyesek banget sih gitu kan. Dan gue juga baru tahu hari ini ya kan, gue berteman itu udah lama, dari anggaplah dari SD, SMP, SMP gue naik SMA, dia beda sekolah gitu ya kan, beda sekolah tapi kadang ketemu juga sih di jalan gitu kan, di jalan tapi ya namanya kurang akrab lagi, biasalah, tapi tetap sapa-sapaan gitu kan, say hello gitu kan. Sebenarnya aku tuh bukan anti ya, tapi agak apa nih, nggak bisa mencium-cium aroma gitu kan ketika ada orang yang mungkin ya orang meninggal gitu kan. Biasanya itu kan ada apa namanya, bau-bau kapur garis itu kan. Sebenarnya aku nggak suka gitu kan, nggak apa nih, nggak bisa ciumnya gitu kan, rasa gimana gitu kan. Jadi kalau ada orang baru meninggal itu biasanya sebelum orang itu dimandikan, biasanya aku pergi ngelawat. Emang nggak ada lagi kalau di rumah itu pergi, ya mau nggak tidak mau ya aku yang pergi ya kan. Tapi walaupun kadang sudah dimandikan orang meninggal itu biasanya walaupun dari luar itu kan udah tercium biasanya, kalau udah dimandikan dan sebagainya, bau-baunya itu loh ada gitu kan. Tapi ya aku tetap ngelawat sih, ngelawat orang yang meninggal itu biasanya. Tapi mungkin ya duduknya di tempat-tempat yang terbuka gitu kan, seperti di luar-luar gitu kan. Karena kalau di dalam itu aku nggak enakan gitu kan, rasa apa ya, kalau bahasa Banjarnya itu jadi nggak enak, liur gitu gimana gitu kan. Pokoknya rasa jadi uh, ya bisa lah kalian bahasakannya gitu kan, aku nggak tahu harus membahasakannya bagaimana, tapi nggak enak aku. Singkat cerita, ketika baru tengah hari tadi ya kan, cerita ini baru gitu kan. Sebenarnya gue nggak tahu sama sekali, nggak, ini mungkin rencana Tuhan yang emang gue ditarik ke sana gitu kan. Sebenarnya pilihan gue sebenarnya mau pulang aja nih, entah kenapa dorongannya mau ikut ke sana gitu kan. Dan akhirnya pun gue sholat zuhur ya kan, sholat zuhur di dekat musola dekat rumah gue gitu kan. Gue diam sebentar sampai habis sholat zuhur itu kan ternyata ada dua jenazah gitu kan yang akan dibawa ke pemakaman. Jadi gue keluarlah dari musola itu dan melihat dua jenazah itu untuk dibawa ke pemakaman. Itu kan sudah ada seperti ambulan gitu kan, dan sama sekali pikiran tidak ada niat untuk ikut ke pemakaman, tidak ada sama sekali. Niatnya cuman mau lihat gimana ya, lihat orang itu, maksudnya jenazah itu dimasukkan di dalam mobil, udah gitu aja. Entah kenapa gue ketemu teman SD gue lah gitu kan, sapa-sapaan gitu kan. Lalu ini yang kata gue, yang di sebelah rumah lo kan, yang satunya siapa gitu kan ada dua jenazah gitu kan. Dia cuman diam aja gitu. Singkat cerita ya kan, orang
jenazah itu kan dibawa dan udah dibawa. Ya dalam pikiran gue ya gue pulang udah lah gue jalan deh gitu kan, jalan sampai mau keluar dari gerbang musola itu kan, apa namanya, hampir anggapannya kiri atau kanan aja lagi gitu kan. Rumah gue kan ke kiri dan arah ke pemakaman ke kanan gitu kan, kanan. Entah kenapa waktu gue keluar itu tiba-tiba ikut itu aja kata gue, dalam hati nih, ikut orang ngantar jenazah aja gitu kan. Ikut dah gue itu. Yang lucunya itu gue ikut gitu kan, padahal niatnya gue mau pulang, padahal harinya itu agak panas gitu kan. Gue mau cepet aja pulang kata gue nih. Entah kenapa waktu mau keluar itu gue ikut rombongan orang mau antar jenazah gitu, tanpa tahu yang gue antar itu siapa gitu kan. Entah langsung ibaratnya timbul pengen lihat jenazah gitu kan. Maksudnya pas mau pulang itu di akhir itu kiri atau kanan, tinggal nyalain sen aja lagi sebenarnya kiri, tapi beloknya ke pemakaman gitu kan. Timbul ya gitulah, akhirnya gue ikut aja gitu kan, ikut ngalir aja nih. Harinya cuacanya panas gitu kan, nggak ada kepikirannya, ikut aja gitu kan. Singkat cerita gue sampailah di pemakaman itu sendiri, dan ketika gue sampai, gue flashback ke 13 tahun yang lalu. Gue pernah menangis, gue pernah meratapi diri gue sendiri, agak sedikit menyesal, tapi gimana ya, mungkin karena rasa terpukul dan rasa tidak terima gitu kan, ditinggal orang yang mungkin kita sayangi, kita cintai, super segalanya gitu kan. Karena gue ditinggal orang tua ketika gue masih SMP ya kan, kira-kira masuk kelas 1 SMP, orang tua gue pergi meninggalkan. Dan di saat itu gue langsung teringat ayah gue teringat ayah aku gitu kan. Aku gimana ya, di saat orang tua gue meninggal itu aku nggak lihat pemakamannya, proses terakhirnya dikuburkan, tapi aku mengantarkan sampai disolatkan. Dan ketika mau dibawa ke pemakaman, aku nggak ikut lagi. Mungkin aku nyusul, tapi nggak sempat lagi, aku jalan kaki dari rumah ke pemakaman, dan ya mungkin menangis di jalan. Dan singkat cerita, aku teringat lagi masa-masa itu gitu kan, menyakitkan sih sebenarnya. Dan ketika itu gue teringat tentang ayah gue ya kan, dan gue teringat kenapa orang lain yang gue nggak tahu siapa yang meninggal mau aja gitu kan untuk mengantarkannya gitu kan ke tempat terakhir gitu kan. Di situ gue menitikkan air mata gitu kan. Ya sedih lah gitu kan, nggak melo-melo banget gitu kan, intinya sedih. Orang yang nggak kenal gitu kan, ini kan nggak kenal, nggak tahu siapa yang gue antar ke pemakaman gitu kan, harinya panas dan sebagainya. Gue nya mau pulang, kenapa gue ikut ke sini, seperti nggak sadar gitu kan. Next, singkat ya, lanjut ceritanya ya kan. Jadi ceritanya
gue mendekat jenazah ini sudah dibawa gitu kan, sudah diturunkan dari keranda gitu kan. Gue sampai gitu kan, gue lihat itu ada ada kakaknya teman gue gitu kan, yang nurunin jenazah itu ke liang lahat gitu kan. Masih enggak ngeh, otak gue ini masih enggak ngeh. Mungkin tetangganya kali ya yang meninggal, kata gue dalam pikiran gue gitu kan. Lalu kan ada orang yang gue kenal gitu kan, yang nurunin jenazah itu, yang yang nutupin kayu papan itu. Ini gue kira ini kakaknya Ahmad, kenapa dia yang nurunin jenazah itu ya kan, maksudnya ini ayahnya yang meninggal atau tetangganya gitu kan. Itu masih gue nggak bisa mikir karena speechless, kekurangan informasi gitu kan, nggak tahu gitu kan siapa gitu kan. Tapi di situ sudah mulai menangkap oh ini mungkin kalau dilihat-lihat dari apanya ya, judulnya ini namanya juga nggak tahu ya kan, dari awal ya gue cerita nggak tahu ya kan. Jadi gue menganalisis sendiri tuh, ini kakaknya teman gue gitu kan, tetangga atau siapanya gitu kan. Kalau dilihat dari jenazahnya, maaf ya kan, mungkin ayah atau siapa gitu kan, orang tua lah gitu kan. Ya biasanya kan yang kalonya kayak ayah gue ya kan yang meninggal, ya pasti kakak gue yang turun ke pemakaman gitu kan, ke liang lahat gitu kan. Gue masih menemukan sedikit gitu kan titik pencerahan di dalam pikiran, siapa yang meninggal ini gitu kan. Dan pada akhirnya gue nyangka itu ayahnya gitu kan, karena yang nurunin anak tertuanya gitu kan. Tapi kalonya gue nggak ngeh gitu kan, ini gue sampai pulang ke rumah bercerita sama orang tua sama kakak kalau tadi habis dari ngelayat gitu kan, dari pemakaman gitu kan, ceritalah gitu, mungkin yang meninggal, ada orang meninggal tadi kata gue kan gitu kan, ya mungkin ayahnya gitu kan, soalnya nggak dibilang haji atau gimana gitu kan, mungkin kurang jelas gue yang dengar namanya yang meninggal gitu, nggak ngeh namanya, nggak. Pada akhirnya gue nyangka itu ayahnya ya kan, sampai pulang, sampai gue mikir kalau ada kakaknya, adiknya itu kan teman gue yang gue ceritain yang sekolah SD, SMP lalu berpisah tadi itu, yang cuman say hello tadi itu kan, ada adiknya gitu kan. Masih nggak ngeh gitu kan, di rumah gue mikir gitu kan, masa kalau orang tuanya meninggal tapi gue nggak lihat sama sekali teman gue yang dulu sekelas gue gitu kan, nggak lihat sama sekali, pokoknya nggak lihat. Gue nggak ada berpikiran sama sekali kalau yang itu tuh bukan ayahnya tapi orang yang satu kelas sama gue. Dan singkat cerita, gue nggak gue berpikiran teman gue itu, adiknya itu
dia nggak bisa hadir atau gimana atau keluar kota dan sebagainya, jadi dia nggak sempet gitu kan untuk menghadiri pemakaman itu. Ternyata qadarullah gitu kan, emang gue deket banget gitu kan sama, gimana ya, hampir apa ya, liang lahat itu orang itu jauh semuanya, yang apa yang datang untuk apa ya, datang untuk ke pemakaman itu orang jauh karena orang padanya mencari benaung kayak itu. Nah gue aja entahlah, seperti penasaran gue itu seperti tingkat dewa gitu kan, padahal gue pernah aja gitu kan lihat orang dikuburkan, pernah gitu kan, bukan berarti nggak pernah gitu kan, tapi entah kenapa penasaran gue itu tingkat dewa gitu kan. Apa ya, ini makam gitu kan, makam gue di depannya gitu kan, mau lihat gitu kan, lihat namanya kita nggak tahu ya kan, udah ya jadi sudah dibalut kain kapan, mana kita tahu gitu kan. Ya kita lihat prosesnya aja, dia sudah dimasukkan ke liang lahat dan sebagainya. Yang gue nggak ngeh itu tuh kemana si adek si teman gue ini dulu nih, kenapa nggak hadir. Gue mau sedih gitu kan, karena kenapa gue baru tahu gitu kan bahwa yang gue antar ke pemakaman itu ada teman gue gitu kan. Kenapa gue baru tahu malam ini gitu kan. Aduh, kacau gitu kan. Ya mungkin ada hikmah yang Tuhan mau berikan ke gue ya kan. Mungkin gue belum dapat jawabannya, tapi ya itulah, mungkin gue mau dipertemukan kepada teman gue itu dan secara dekat gitu kan, ibaratkannya deket banget gitu. Ibarat gue bisa nyentuh juga bisa gitu kan, nyentuh jenazahnya di terakhir kali gitu kan. Sebenarnya gue mau sedih sih sebenarnya, awal gue tahu informasi ini tadi ya kan, dan baru tahu juga apa nih, udah jam berapa ini juga baru tahu ya kan, udah sekitar larut malam gitu kan. Mau sedih gitu kan, tadi tuh nggak kepikiran sebenarnya mau buat kayak gini nih, nggak kepikiran gitu kan, random aja gitu kan. Kayak kesedihan gue udah hilang gitu kan sekejap itu, gila banget dah. Ya apapun itu ya kan, itu rencana Tuhan ya kan, mau apa ya lah ya, gue bisa ambil hikmahnya. Mungkin rahasianya Tuhan mau mempertemukan gue ya kan dengan teman gue. Ya setidaknya ini loh teman lo udah duluan, kata Tuhan, udah duluan, dan mungkin jika ada salah tolong dimaafkan gitu kan. Mungkin itu saja sih sebenarnya yang walaupun lebih banyak hal yang gue rasa Tuhan tuh mau nunjukin tentang cerita hari ini, tapi ya itu aja sih sebenarnya, cuman maafin segala kesalahan jika ada kesalahan. Dan ya khusus ya kalau mau diceritain juga namanya kita berteman ya kan, pasti ketersinggungan itu pasti ada ya kan, tapi
ya no problem is okay ya kan. Namanya juga kita hidup ya kan, selalu ada warna dan cerita di hidup ini ya kan. Karena uyah tanpa garam, uyah tanpa garam, gula tanpa garam gitu ya kan. Gimana ya ceritanya, ya gitulah maksudnya. Tidak lengkap suatu rumah tangga, rumah tangga lagi ya kan. Tidak lengkap ujar orang tuh, nah suatu rumah tangga tanpa adanya bumbu-bumbu, percikan-percikan api asmara. Yes, ujar api asmara ya kan. Tapi ya gitulah maksudnya, semua punya cerita ya kan, cerita masing-masing ya. Tuhan, kenapa gue random banget ya kan. Gue kan habis bikin sound itu gue random juga sebenarnya, entah ngapain. Setan, jadi takut gue anjay. Gue yang buat sendiri, gue mau buat lucu-lucuan buat gue sendiri. Kenapa gue jadi takut ya kan? Seolah-olah banyak yang lagi liatin gue ya kan. Mana di sebelah rumah gue kosong lagi anjir. Gue mau tidur aja anjir. Takut gue. Tuhan, kenapa gue random banget ya kan. Gue kan habis bikin sound itu gue random juga sebenarnya, entah ngapain. Setan, jadi takut gue anjay. Gue yang buat sendiri, gue mau buat lucu-lucuan buat gue sendiri. Kenapa gue jadi takut ya kan? Seolah-olah banyak yang lagi liatin gue ya kan. Mana di sebelah rumah gue kosong lagi anjir. Gue mau tidur aja anjir. Takut gue.